Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu siapa Allah, ayat riba, untuk membuat siapa Allah masalan pada perumpamaan atau gambaran. Ma ba'udatan, berupa nyamuk. Ma di situ merupakan huruf tambahan atau zaidah. Jadi ba'udatan berupa nyamuk. Fama fauqaha, maka apa-apa selain nyamuk. Fama fauqaha ini maksudnya selain nyamuk, baik lebih besar ataupun yang lebih kecil. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mengetahui mereka, annahu, sesungguhnya masalan atau perumpamaan itu adalah al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir mereka, fayaquluna, maka berkata mereka, orang-orang kafir, madza aroda, apakah yang menghendaki siapa Allahu, Allah, bihaza, dengan ini perumpamaan, masalan, perumpamaannya atau gambarannya. Sampai di situ ucapan orang-orang kafir. Yudillu, menyesatkan siapa Allah, bihi, dengan perumpamaan, kasiron, pada banyak orang, yaitu orang-orang kafir. Wa yahdi, dan menunjukkan siapa Allah, bihi, dengan gambaran itu, kasiron, pada banyak orang, yaitu orang-orang yang beriman. Wa ma yudillu, dan tidak menyesatkan siapa Allah, bihi, dengan gambaran, illal fasikin, kecuali kepada orang-orang yang fasik. Fasik maknanya adalah keluar dari ketaatan, kharijun anit ta'ah. Orang yang fasik itu adalah orang yang meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun hewan-hewan yang lebih besar maupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Maksudnya, ya Allah tidak malu menciptakan hewan sekecil nyamuk, kemudian menjadikannya sebagai perumpamaan atau permisalan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Di ayat ini diturunkan setelah turunnya surat Al-Hajj ayat 73, yaitu tentang perumpamaan berupa lalat, dan surat Ankabut ayat 41. Surat Al-Hajj ayat 73. Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Bahwa berhala-berhala yang kalian sembah tidak akan bisa menciptakan lalat meskipun mereka berkumpul untuk
membuat lalat. Jadi dalam ayat itu Allah menyebut tentang lalat, hewan yang kecil. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah berfirman, "Masalul ladzina takhadzu min dunillahi auliya kamasalil ankabut ittakhadzat baita." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan kekasih pada Tuhan selain Allah sebagaimana laba-laba yang membuat sarang. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Lebih hinanya sarang adalah sarang laba-laba karena sangat lemah. Nah, setelah turun 2 ayat itu, orang-orang musyrik berkata, "Ma balul ankabut wa dzubab yulkaron." Kenapa di dalam kitab Al-Quran disebutkan tentang laba-laba dan lalat? Artinya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman Allah, tidak sepantasnya Allah berfirman tentang lalat dan tentang laba-laba. Sesungguhnya orang kafir mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendapatkan alasan ketika Al-Quran membicarakan hal-hal yang remeh. Allah berfirman tentang hal yang remeh, mereka anggap itu tidak layak. Dan menunjukkan berarti Al-Quran bukanlah firman Allah. Kalau toh firman Allah, masa sih Allah berfirman tentang lalat, tentang laba-laba? Nah, kemudian untuk membantah ucapan orang musyrik tersebut, Allah menurunkan ayat ini. Allah justru menegaskan, "Innallaha la yastahyi ayat riba masalan ma ba'udatan fama fauqaha." Allah memang tidak malu untuk membuat perumpamaan bahkan hewan sekecil nyamuk, bukan laba-laba, bukan lalat. Bahkan sekecil nyamuk pun Allah tidak malu untuk membuat itu sebagai perumpamaan. Itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, dalam ayat kitab suci yang Allah turunkan. Orang-orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahwa perumpamaan berupa nyamuk yang Allah berikan dalam ayat Al-Quran itu merupakan al-haqqu min rabbihim. Walaupun hal yang dianggap remeh, tetapi terdapat dalam ayat Al-Quran itu tetap merupakan suatu kebenaran, itu tetap ayat. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Apa tujuan Allah membuat perumpamaan dengan hewan sekecil nyamuk, sekecil lalat? Nah, dengan ayat yang berisi perumpamaan hewan yang dianggap kecil atau hal yang remeh, Allah menyesatkan banyak manusia gara-gara satu ayat. Karena ayat itu menyebutkan tentang hewan kecil atau hal yang remeh, akhirnya mereka tidak percaya pada seluruh kitab Al-Quran, sehingga mereka menjadi orang yang sesat. Dan sebaliknya, dengan ayat yang berisi perumpamaan dari hewan yang remeh itu, Allah juga memberi hidayah, memberi ketetapan pada keimanan terhadap banyak orang, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir menjadi tambah kafirnya, sedangkan orang iman semakin mantap imannya. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang kafir, yang fasik. Siapa